Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyallah rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Materi kita hari ini ialah perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah di Andalusia. Umat Islam di Spanyol telah mencapai kejayaan yang sangat gemilang. Banyak prestasi yang mereka peroleh, bahkan pengaruhnya membawa Eropa dan juga dunia kemajuan yang lebih kompleks, terutama dalam hal kemajuan intelektual. Nah, Islam di Spanyol telah mencatat suatu lembaran budaya yang sangat brilian dalam sejarah Islam. Ia berperan sebagai jembatan penyeberangan yang dilalui ilmu pengetahuan Yunani, Arab ke Eropa pada abad ke-12. Minat terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan mulai dikembangkan pada abad ke-9 Masehi selama pemerintahan Bani Umayyah yang kelima, Muhammad bin Abdurrahman, pada tahun 832 sampai 886 Masehi. Sehingga di Cordova banyak perpustakaan dan universitasnya yang mampu menyaingi Baghdad sebagai pusat utama ilmu pengetahuan di dunia Islam. Abdurrahman Ad-Dakhil berhasil meletakkan sendi dasar yang kokoh bagi tegaknya Daulah Umayyah di Andalusia. Selama kurang lebih 32 tahun masa pemerintahannya, ia mampu mengatasi berbagai tekanan dan ancaman dari dalam negeri maupun serangan dari luar. Karena ketangguhannya, ia dijuluki Raja Wali Quraisy. Daulah Umayyah di Andalusia yang dipelopori oleh Abdurrahman Ad-Dakhil berhasil mengalami masa kejayaan selama kurun waktu 7,5 abad pada tahun 756 sampai 1492 Masehi dengan 15 amir-amir yang sebagai berikut. Yang pertama, Abdurrahman Ad-Dakhil, Hisham bin Abdurrahman, Al-Hakim bin Hisham, Abdurrahman Al-Ausat, Muhammad bin Abdurrahman, Munzir bin Abdurrahman, Abdurrahman An-Nasir, Hakam Al-Muntasir, Hisham II, Muhammad II, Sulaiman, Abdurrahman IV, Abdurrahman V, Muhammad III, Hisham III. Nah, amir-amir tersebut berkuasa dengan beberapa periode, di mana periode pertama dimulai sejak Andalusia dikuasai pada masa Daulah Umayyah berpusat di Damaskus. Nah, penguasaan Andalusia pada periode kedua adalah Abdurrahman Ad-Dakhil, Hisham I, Hakam I, Abdurrahman Al-Ausat, Muhammad bin Abdurrahman, Munzin bin Muhammad, dan Abdurrahman bin Muhammad. Nah, pada periode kedua ini Daulah Umayyah mengalami kemajuan dalam berbagai bidang. Nah, sedang periode ketiga berlangsung mulai dari pemerintahan Abdurrahman III yang bergelar An-Nasir. Pada periode ini, penguasa mulai memakai gelar khalifah. Khalifah yang memimpin pada periode ketiga ini adalah Abdurrahman An-Nasir, Hakam II, dan Hisham II. Nah, pada periode ini, Daulah Umayyah di Andalusia mengalami puncak kejayaan menyaingi peradaban Daulah Abbasiyah di Baghdad. Abdurrahman An-Nasir membangun Universitas Cordoba, dilengkapi dengan perpustakaan yang mempunyai koleksi ribuan buku. Pembangunan kota berlangsung sangat cepat. Masyarakat mendapatkan kesejahteraan dan kemakmurannya.
Nah, pada periode 4 terjadi antara tahun 1013 sampai 1086, di mana mulai terlihat melemah karena terpecah-pecah menjadi lebih dari 30 negara kecil atau Mulk at-Tawaif di bawah pemerintahan raja-raja golongan yang berpusat di Sheffield. Nah, munculnya Mulk at-Tawaif ini sangat berpengaruh terhadap eksistensi Daulah Umayyah. Pada periode kelima berlangsung dari tahun 1086 sampai 1248. Nah, pada periode ini muncul kekuatan yang dominan, yaitu Daulah Murabitun yang berasal dari Afrika Utara yang sedikit banyak membantu umat Islam di Andalusia dari serangan orang-orang Kristen. Selanjutnya, periode ke-6 berlangsung pada tahun 1248 sampai 1492. Pada periode ini, kekuatan Islam hanya di daerah Granada, yaitu di bawah kekuasaan Bani Ahmar. Nah, peradaban ini dibangun kembali sehingga sempat mengalami kemajuan seperti pada pemerintahan Abdurrahman An-Nasir. Namun secara politik, jangkauan daulah ini hanya berkuasa di wilayah yang sangat kecil, sehingga berakhirlah kekuasaan Daulah Umayyah di Andalusia pada periode ke-6. Seperti itu. Nah, selama kurang lebih 7,5 abad, Daulah Umayyah di Andalusia atau Spanyol berkuasa, banyak prestasi dan kemajuan yang sudah dicapai. Bahkan pengaruhnya membawa ke Eropa kepada kemajuan. Puncak kejayaan Islam di Andalusia terjadi pada periode ketiga, yaitu pada tahun 912 sampai 1013 Masehi, dimulai dari pemerintahan Abdurrahman III yang bergelar An-Nasir. Nah, pada periode ini Islam di Andalusia mencapai puncak kejayaan dan kemajuan, menyaingi kejayaan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Kemajuan-kemajuan tersebut antara lain, yang pertama yaitu ilmu pengetahuan dan sains. Nah, Spanyol adalah kota yang subur. Kesuburannya mendatangkan penghasilan ekonomi yang tinggi dan banyak penghasilan pemikir-pemikir berkualitas. Nah, masyarakat Muslim Spanyol merupakan masyarakat yang majemuk, berdiri dari berbagai komunitas antara lain Al-Muwalladu atau orang Spanyol yang masuk Islam, Barbar atau orang yang berasal dari Afrika Utara, dan Asyakalibah atau penduduk daerah antara Konstantinopel dan Bulgaria yang menjadi tawanan Jerman dan kemudian dijadikan tentara bayaran. Yahudi, Kristen Muzarib yang berbudaya Arab. Semua komunitas itu memberikan saham intelektual terhadap terbentuknya lingkungan budaya Andalusia yang melahirkan kebangkitan ilmiah, sastra, dan pembangunan fisik di Spanyol. Nah, kemajuan Islam pengetahuan dan sains yang dicapai pada masa ini antara lain yang pertama itu filsafat. Nah, atas inisiatif Hakam II, karya-karya ilmiah dan filsafat diimpor dari timur dalam jumlah besar, sehingga Cordoba dengan perpustakaan dan universitasnya yang lengkap mampu menyaingi kemajuan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Nah, tokoh pertama dalam sejarah filsafat Spanyol adalah Abu Bakar Muhammad Ibn as-Sayyid yang lebih dikenal dengan Ibnu Bajjah. Ia tinggal di Granada dengan karyanya yang terkenal yaitu Takbir al-Mutawahhid. Nah, pada masa itu di timur ada Al-Farabi dan Ibnu Sina. Tokoh kedua adalah Abu Bakar Ibnu Tufail yang berasal dari Wadi, sebuah kota kecil di timur Granada. Ia banyak menulis masalah filsafat, astronomi, dan juga kedokteran. Karya filsafatnya yang terkenal adalah Hayy ibn Yazan.
tokoh lain yaitu Ibu Rusyid dari Cordoba. Yang menjadi ciri khas dari Ibnu Rusyid adalah kecermatannya dalam menggeluti masalah-masalah menahun tentang keserasian filsafat dan agama. Nah, karya-karyanya yang terkenal adalah Mabadi Falasyifa, Kulliyat, Tafsir Urjusa, dan Kasfu Afillah. Nah, selain ahli filsafat, ia juga seorang ahli fikih dengan karya besarnya Bidayah Al-Mujtahid dan karyanya dalam bidang kedokteran dengan judul Al-Hawi. Yang kedua yaitu sains. Nah, dalam hal sains pada masa ini banyak bermunculan ilmu-ilmu seperti kedokteran, matematika, kimia, astronomi, dan geografi. Abbas Ibnu Fams terkenal sebagai ahli dalam ilmu kimia dan astronomi, sekaligus sebagai orang pertama kali menemukan pembuatan kaca dari batu. Nah, Ahmad bin Ibbas ahli dalam bidang obat-obatan. Dalam ilmu geografi, ilmuwan yang terkenal adalah Ibnu Jubair yang menulis tentang negeri-negeri Muslim Mediterania dan Silisia. Nah, Ibnu Batutah juga salah satu ilmuwan yang terkenal hingga Samudra Pasai dan Cina. Dalam bidang matematika, melalui buku terjemah karya Ibrahim Al-Farisi, seorang pakar matematika bernama Nasawi berhasil memperkenalkan angka-angka India seperti 0, 1, 2, hingga 9, hingga angka India di Eropa lebih dikenal dengan angka Arab. Para ahli dalam bidang kedokteran antara lain, yang pertama, Tabib Ibnu Qura, ia dianggap sebagai bapak ilmu kimia. Yang kedua, Ar-Razi atau Razes, karyanya yang terkenal dalam bidang penyakit campak dan cacar yang diterjemahkan dalam bahasa Latin. Yang ketiga, Ibnu Sina di Eropa disebut dengan Avicenna. Selain sebagai filosof, juga seorang dokter dan ahli musik. Karyanya yang terkenal adalah Safa, Najat, Sadidiyah, Danesnaumeh, dan Al-Qunut fi At-Tib, buku tentang kedokteran yang diterjemah dalam bahasa Latin. Nah, yang ketiga itu fikih. Dalam bidang fikih, ilmu Islam di Spanyol menganut mazhab Maliki yang diperkenalkan pertama kali oleh Ziyad bin Abdul Ar-Rahman. Nah, dalam perkembangannya dipegang oleh seorang qadhi yaitu Ibnu Yahya. Ahli-ahli fikih lainnya adalah Abu Bakar Ibnu Al-Qusiyah, Munzir Ibnu Said Al-Baluti, dan Hamz. Yang keempat itu sejarah. Nah, orang pertama kali mengemukakan teori perkembangan sejarah adalah Ibnu Khaldun melalui karyanya yang berjudul Muqaddimah. Nah, buku ini menjadi tumpuan studi ilmuwan-ilmuwan barat. Beliau juga merupakan perumus filsafat sejarah. Nah, karya-karya Ibnu Khaldun mampu memberikan sumbangan dan pengaruh dalam pemikiran-pemikiran ilmuwan barat. Ahli sejarah lainnya adalah Yahya bin Hakam, seorang penyair yang dikenal dengan Al-Ghazal, juga Abu Bakar Ibnu Muhammad yang dikenal dengan Ibnu Al-Qusiyah dengan karyanya berjudul Tarik Iftitah Al-Andalus, memiliki nilai tersendiri karena penafsirannya mengenai peristiwa-peristiwa di Spanyol yang sebelumnya tidak diketahui oleh orang Arab. Yang kedua yaitu peradaban dan pembangunan. Banyaknya peninggalan monumental yang hingga sekarang masih bisa dilihat menjadi saksi sejarah akan perhatian yang sangat besar dari pemerintahan Daulah Umayyah di Andalusia terhadap kemajuan pembangunan fisik. Nah, salah satunya adalah yang pertama Cordoba. Cordoba merupakan ibu kota Spanyol sebelum Islam, yang kemudian dikuasai oleh Daulah Umayyah. Kota ini dibangun dan diperindah. Taman dan jembatan dibangun dengan indah
di atas sungai yang mengalir di tengah kota. Di sekitar ibu kota berdiri istana-istana megah yang semakin mempercantik kota Cordoba. Di Cordoba sendiri dibangun Masjid Raya Cordoba. Ada juga istana Damsyik di sana. Keindahan Cordoba semakin nyata, manakala fasilitas-fasilitas umum dibangun dengan rapih dan dilengkapi dengan saluran air yang panjangnya mencapai 80 km. Terdapat juga Al-Qasr Al-Kabir, yang di dalamnya terdapat gedung-gedung istana yang megah. Rushafat merupakan istana yang dikelilingi oleh taman yang berada di sebelah barat Laut Cordoba. Yang kedua yaitu Granada. Nah, Granada merupakan pusat pertahanan terakhir umat Islam di Spanyol. Arsitektur bangunannya sangat terkenal di seluruh Eropa. Di sana terdapat istana Alhambra yang indah dan megah, merupakan pusat dan puncak ketinggian arsitektur di Spanyol kala itu. Kisah tentang kemajuan seni arsitektur terlihat juga dengan bangunan istana-istana megah lainnya, seperti Istana Al-Ghazah, Menara Grilda, Al-Zahra, kota satelit di Bukit Siramonera. Kota ini dilengkapi dengan masjid tanpa atap dan air mengalir di tengah masjid, sangat unik dan indah. Nah, kemajuan yang dicapai di Andalusia bukan datang dengan tiba-tiba, melainkan banyak faktor yang menjadi pendukungnya, yaitu yang pertama, heterogenitas komposisi masyarakat di Andalusia mendorong terciptanya iklim intelektual yang maju. Islam datang dengan semangat toleransi yang begitu tinggi. Dengan semangat itu telah mengakhiri kezaliman keagamaan yang sudah berlangsung sebelumnya. Yang kedua, adanya semangat kesatuan budaya Islam yang timbul pada pemikiran ulama dan para ilmuwan. Yang ketiga, persaingan antara mulk al-Tawif atau kerajaan-kerajaan kecil justru menyebabkan perkembangan peradaban di sekitar Cordoba. Semuanya bersaing ingin menandingi Cordoba dalam hal ilmu pengetahuan, sastra, seni, dan kebudayaan. Yang keempat itu adanya dorongan dari para penguasa dan mempelopori kegiatan ilmiah sehingga muncul ilmuwan-ilmuwan yang kompetensi dalam bidangnya. Seperti itu. Adapun kesimpulan dari materi tersebut yaitu penaklukan Andalusia sudah berlangsung sejak masa pemerintahan Daulah Umayyah di Damaskus, tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik pada tahun 705 sampai 715 Masehi, dengan peran Gubernur Afrika Utara Musa bin Nusair dan bantuan Panglima Perang Tarif bin Malik, diteruskan oleh Tariq bin Ziyad. Nah, Daulah Umayyah di Andalusia berkuasa selama kurang lebih 7,5 abad, dari tahun 756 sampai 1492 Masehi, yang terbagi menjadi 6 periode pemerintahan Islam. Yang pertama, periode pertama pada tahun 711 sampai 755 Masehi. Periode kedua pada tahun 755 sampai 912 Masehi. Periode ketiga dari tahun 912 Masehi sampai 1013 Masehi. Periode keempat dari tahun 1013 sampai 1086 Masehi. Dan periode kelima dari tahun 1086 Masehi sampai 1248 Masehi. Dan periode terakhir yaitu periode keenam pada tahun 1248 sampai 1492 Masehi. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.